Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kalau sebelum mulai ke videonya kita absen dulu dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Masya Allah, senangnya masih bisa jumpa teman-teman walaupun hanya secara online ya, dan bisa share kegiatan aku lagi sebagai kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hanya di dapur aja ya teman-teman. Ini adalah pasar kaget namanya teman-teman. Pasar ini adanya hanya setiap hari Rabu, di tempatnya itu di belakang perumahan aku ya teman-teman. Dan pasar ini pun mulainya cuma di jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan pasar itu adanya cuma seminggu sekali ya teman-teman, makanya itu dia dinamakan pasar kaget. Di situ tadi aku beli kerupuk, ini namanya kerupuk sagu ya teman-teman. Nah itu Dek Rafiq tadi pasti pasar sibuk minta dibeliin kerupuk. Nah tadi belanjaan aku di pasar, aku beli kentang, itu kentangnya 4.000. Nah yang paling murah ini sayurnya teman-teman, tuh sayurnya dua macam itu 5.000. Dah ada wortel dan juga ada sawinya. Nah ini juga 5.000, dah ada wortel dan juga dua bunga kolnya. Dan untuk daun bawangnya itu satu ikatnya 2.000 ya teman-teman, lumayan banyak ketimbang di warung. Dan ini juga aku beli santan kara, dan disitu tadi adik Rafiq juga minta dibeliin sate. Kalau untuk harga sayur-sayuran di pasar kaget itu lumayan murah lah ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman belanjaan aku tadi dengan sayur yang dua macam itu 5.000? Apakah menurut teman-teman belanjaan aku tadi itu termasuk agak murah atau mahal? Sebetulnya aku malas ke pasar kaget itu, karena dibeli di pasar kaget itu bukannya beli cabai atau yang lain-lain ya teman-teman. Di situ banyak kulineran, jadinya kalau udah ke pasar kaget itu pasti uangnya cuma banyak habis buat jajanan aja. Makanya aku lebih senang belanjanya langsung ke pasar besar aja gitu ya teman-teman, yang pasar setiap hari atau yang aku bilang pasar pagi. Sebetulnya tadi itu aku pengennya ke warung aja, cuma yang aku beli cuma sayur aja. Jadinya karena warung yang biasa tempat aku belanja itu tutup, ya udah aku lanjut aja ke pasar kaget. Kebetulan di situ tuh hari Rabu juga. Nah makanya aku lanjut ke pasar kaget, dan pasar kaget itu pun gak jauh dari tempat warung biasa aku belanja. Maaf ya teman-teman, ini videonya ini nyambung di pagi harinya. Nah kalau pagi hari seperti biasa aku mulai kerjaan aku itu di jam 5 subuh. Selesai sholat subuh lanjut aku berberes-beres di dapur. Ini aku mau nyuci dulu buat gelas-gelas ya teman-teman. Tapi sebelumnya tadi sebelum beres-beres tadi aku lanjut aja masak buat bekal si abang, karena takutnya nanti kalau aku beres-beres dulu nggak masakin bekal si abang, takutnya nanti aku terlambat buat masakin bekal si abang, karena si abang itu jam setengah 6 udah berangkat dari rumah ya teman-teman. Makanya di sini aku buru-buru aja tadi masakin buat si abang. Nah ini aku buat bekal si abang pagi ini cuma masak kentang dan nugget, karena si abang permintaannya hari ini minta bawa nasi. Jadi kalau untuk lauknya kata si abang cukup dimasakin kentang dan nugget aja, karena udah beberapa hari ini bekal si abang kemarin aku bawain burger, dan kemarin juga aku bawain si abang roti. Mungkin si abang juga udah mulai agak bosan, makanya tadi dia minta aku bawain nasi aja, tapi dengan lauknya
kentang dan nugget aja kata si abang, cukup dikasih dengan saus. Karena bekal si abang ini cuma buat sarapan pagi aja teman-teman, nggak sampai untuk siang. Karena kalau siang di sekolah itu si abang aku cateringkan, biar nanti kalau pas makan siang si abang itu nasinya hangat dan sesuai dengan menu yang diinginkan si abang. Makanya di sini aku putuskan untuk ngambil catering aja di sekolah. Jadi bekal yang dibawa si abang untuk pagi ini cuma buat sarapan pagi, karena si abang memang gak sempat buat sarapan dulu di rumah. Kebetulan untuk kelas si abang jadwal masuknya lebih cepat dari kelas yang lain, karena si abang di sekolah dia ngambil kelas tapis. Jadi kalau untuk kelas tapis itu jadwal masuknya itu lebih cepat dari anak-anak kelas reguler ya teman-teman. Lanjut ya, di sini aku mau nyuci hati dulu. Kemarin itu hatinya ini aku beli dengan bude sayur, tapi waktu beli itu kotorannya belum dibuang ya teman-teman. Biasanya kalau di pasar sih kita beli hati ini kotorannya itu udah dibuang, jadi sampai rumah kita tinggal nyuci bersih aja untuk lemak-lemaknya. Ini untuk hati ayamnya itu aku beli 10.000 ya teman-teman. Nah gimana kalau di kota teman-teman beli hati ayam, apakah per biji seperti aku atau di kilo gitu? Boleh ketik di kolom komentar ya. Di sini aku beli 6 biji aja teman-teman. Nah ini udah bersih, lanjut aja aku mau rebus menggunakan serai. Jahe udah aku geprek dan juga daun jeruk aku tambahkan sedikit garam. Aku malas sebetulnya sih masak menu yang satu ini, cuma kalau masak menu satu ini yang makan cuma aku dan suami aja. Anak-anak kurang suka dengan hati ini ya teman-teman. Mungkin karena hati ayam ini kalau kata anak-anak rasanya pahit. Lanjut di sini aku mau ngupas dulu untuk kentangnya, karena aku mau masak hati ditambah kentang gitu ya teman-teman. Maksudnya itu nyambal hati sama kentang. Sebetulnya Pak suami juga kurang dengan hati. Pak suami itu kalau ayamnya itu lebih senang dengan amplanya. Tapi ya udah aku masak aja ya. Susahnya gitu teman-teman, kalau masak menu yang gak disukai anak itu nanti yang makan cuma aku dan Pak suami aja. Lanjut di sini aku mau beresin dulu pakaian si abang, mau dibawa si abang ke sekolah karena jadwal si abang sekarang olahraga. Nah untuk baju olahraga ini si abang makainya 2 kali ya teman-teman, di hari Rabu dan juga di hari Kamis. Makanya sepulang si abang sekolah lanjut di sini aku cuci dan aku gantung di belakang lemari es atau kulkas gitu, jadi kena hawa panasnya kulkas jadinya kering juga untuk baju olahraga si abang. Dan di sini aku nggak sempat buat setrika, ya udah aku lipat rapi aja teman-teman. Lanjut aku masukin ke dalam tas bekal si abang dan juga tas itu yang selalu dibawa si abang kemana-mana ya. Nah di sini Dek Rafikun udah bangun ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku udah selesai ngupasin kentang. Ini aku mau potong-potong. Untuk kentangnya aku potongnya petak-petak seperti ini aja ya. Lumayan murah lah, kemarin itu beli kentang di pasar kaget. Katanya ini kemarin sebanyak 4 on juga, jadi dimintanya 4.000 aja. Nggak tahu sih berapa harga kentangnya sekilo sekarang, apa udah turun atau masih tetap di angka 14.000 1 kilonya, karena udah lama juga sih nggak beli kentang gitu. Nah ini untuk amplanya udah matang, lanjut aja di sini mau aku tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman, mau aku dinginkan sebelum ini untuk kentangnya aku potong-potong ya. Sebetulnya kalau untuk hati ayam ini bagus katanya buat tambah darah ya teman-teman. Ingat dulu waktu hamilnya si abang Razik, AB aku tuh rendah, jadi aku disaranin sama dokter selalu konsumsi hati ayam, kalau nggak gitu hati lembu gitu katanya teman-teman, atau hati sapi. Nah ini tuh hatinya udah selesai aku potong-potong.
Tapi di sini aku mau bikin susu adik Rafiq dulu ya, karena dari tadi dia udah merengek minta dibikinin susu. Seperti biasa adik Rafiq itu kalau bangun tidur permintaannya cuma dua, bikin susu sekaligus minta dihidupkan TV. Kalau adik Rafiq itu nggak terlalu rewel ya teman-teman, kalau misalnya mau dibikin susu ini dihidupin film kesukaannya, ya udah insya Allah nanti kerjaan kita bisa kelar tanpa diganggu dengan adik Rafiq. Lanjut di sini untuk bumbu-bumbunya ada aku siapkan, ada bawang merah, ada cabai, dan juga ada bawang putih. Nah, di sini nanti aku mau tambahkan juga buat biji petai ya, agar nanti sambal kentang hati kita itu aromanya lebih wangi dan lebih menggugah selera. Menurut aku ya, kalau sambal itu ada petainya, aroma petainya itu yang bikin nambah nafsu makan. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah sama seperti aku? Kalau namanya menunya udah ditambahin petai itu pasti makannya itu semangat gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk cabenya pertamanya aku chopper, tapi kayaknya masih kelihatan agak kasar. Pas selesai chopper itu lanjut aja aku pindahkan ke dalam blendernya. Nah, ini aku udah selesai gorengin kentangnya. Lanjut aja di sini kentangnya aku tiriskan ya teman-teman. Nah, ini udah selesai juga untuk kentangnya. Lanjut aku mau goreng hatinya dulu sebentar. Untuk goreng hati ini lumayan ya, lumayan maksudnya nyiprat minyaknya, dan takut juga sih kalau dekat-dekat kalau pas goreng hati ini karena suka meletup-letup gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kentangnya, maaf ya, untuk hatinya udah matang. Lanjut di sini aku juga tiriskan. Nah, ini aku mau goreng untuk cabenya. Nah, tadi kan aku udah bilang tadi karena di chopper itu masih agak kasar, jadinya aku pindahkan ke blender. Nah, aku udah tambahkan juga untuk biji petainya. Menurut aku sih kalau untuk tekstur sambal ati kentang ini agak sedikit halus ya untuk cabenya. Di sini aku tambahkan juga 1 saset santan kara dan aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, kalau udah tanah, udah wangi, udah bau langunya udah hilang, lanjut di sini aku udah gaul juga untuk hati dan kentangnya. Dan alhamdulillah menuku pagi ini sederhana aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah Pak suami juga doyan dengan menu satu ini, walaupun anak-anak gak suka. Anak-anak nanti cukup aku gorengin aja nugget dan kentang. Lanjut di sini aku mau bikin sayur capcay aja ya. Untuk bumbunya aku pakai kemiri, bawang putih, dan juga bawang merah. Nah, tadi aku ngalusinnya aku blender aja teman-teman. Nah, lanjut di sini kita tumis hingga wangi dan bau langunya hilang. Kalau udah baru masukkan di sini untuk sayurnya. Dan di sini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar nanti tekstur sayurnya itu agak sedikit lembut. Karena nanti kalau keras gitu takutnya adik Rafiq susah ya buat makan sayurnya. Sebetulnya kalau untuk capcay itu sayurnya tuh enaknya setengah matang ya teman-teman, jadinya krenyes-krenyes gitu. Nah, tadi untuk sayurnya aku juga pakai wortel, sayur kol putih yang aku beli di pasar kaget itu, dan juga di sini aku tambahkan untuk jagung muda ya teman-teman, dan juga aku tambahkan bakso. Nah, ini untuk sayurnya tadi aku juga udah tambahkan garam dan sedikit kaldu jamur. Lanjut aja di sini aku mau salin aja ke dalam mangkoknya ya teman-teman. Oh iya nih, udah mau di penghujung video aja. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga ya teman-teman terhibur dan terinspirasi dengan video aku ini. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman bisa ikuti selalu video keseharian aku. Dan juga semoga teman-teman senang ya dengan video aku ini, walau hanya video recehan
yang di rumah aja, yang videonya selalu ngulang-ngulang gitu-gitu aja ya. Nah, ini aku udah selesai masak. Lanjut, di sini Adek Rafiq udah mandi, dan ini aku lanjut aja buat ngasih makan Adek Rafiq ya teman-teman. Ini si Adek makannya dengan sayur capcay ya teman-teman, karena si Adek itu suka sekali dengan sayur bunga kol. Biasanya Adek Rafiq kalau makan sayur capcay itu yang pilihnya cuma bunga kolnya aja. Nah, ini videonya lanjut ya. Aku minta tolong orang bersihin rumput dekat jemuran kain itu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.